Sedulur, ini adalah komplek makam Kiai Nur Salim atau Ki Ageng Mantub. Makam Ki Ageng Mantub sendiri ada dalam cungkup utama atau cungkup yang besar ini. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sudah datang ke makam ini, melakukan reportase sekaligus liputan untuk sedulur semuanya. Ada yang berbeda bahwa makam Kiai Nur Salim yang dulu berada dalam cekungan atau dibakari lantai, sekarang cekungan tersebut sudah diratakan sama persis dengan lantai-lantai yang lainnya, sehingga apabila kita datang berziarah ke makam Ki Ageng Mantub, tidak lagi harus turun ke dalam sebuah lubang untuk mendekati pusara Ki Ageng Mantub. Nah, yang mengejutkan, beberapa hari kemarin seperti ramai diberitakan dalam sosial media, di sisi timur dari komplek makam ini, atau bahkan hanya sejengkal saja dari batas pagar pemakaman, dibangun sebuah makam baru. Makam itu tertulis dengan nisan bernama Nyai Ageng Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani. Menurut keterangan, Nyai Ageng Condrowarti adalah istri tertua dari Ki Ageng Mantub atau Kiai Nur Salim. Keterangan ini atas dasar isyarah atau petunjuk melalui mimpi beberapa orang zuriyah yang tinggal di kawasan dekat pemakaman ini. Ini tentu saja menarik, karena selama ini kita dihadapkan pada catatan sejarah, baik catatan keluarga Tegalsari maupun catatan Babat Ponorogo, bahwa istri dari Kiai Ageng Mantub atau Kiai Nur Salim adalah Nyai Mukminah. Nyai Mukminah sendiri adalah putri Raden Ratmojo. Raden Ratmojo adalah putra dari Pangeran Sumende, sementara Pangeran Sumende adalah putra dari Sunan Tembayat. Hal ini pula yang membuat publik agak terkejut, karena memang selama ini tidak pernah ada nama Nyai Ageng Condrowarti sebagai nama yang tertulis sebagai istri Ki Ageng Mantub atau Kiai Nur Salim. Setidaknya demikian dalam catatan sejarah Ponorogo. Sekali lagi, baik yang ada dalam data keluarga Tegalsari maupun data yang ada dalam buku Babat Ponorogo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma jangkep Kula Mulyani. Pak Haji Mulyani nggih. Pangapunten nyuwun pirsa. Ini kaitannya dengan pembangunan makam Nyai Ageng Condrowarti, istri Mbah Nur Salim nggih. Nggih. Menika terus pundi mlebukane? Oke. Niku critanipun ngeten. Ingkang kagungan siti menika naminipun Pak Hari niku kan ngipi. Ngipi rumose kelut-kelut mawon daerah mriki niki. Lah niku terus jange tanglet dateng kula sopi Kang sampean tekokne. Iki kok aku kok kelut-kelut nang kono ae. Lah niku mosok kelut tanglet Pak Hamim. Lah kuwi makam lho Le. Kuwi tinggali si enom kuwi putri pawakane kaya wong Arab, wonge resik ngono wonge. Bareng ngoten niku ganti dina kula tanglet malih dijawabe nggih ngoten niku. Ya kok kapan-kapan tak ngae makome ngoten. Nggih, bareng pun ngoten niku. Terus akhirnya digoleki secara ritual batinae Pak Yai, ternyata teng mriku niku makome garwane Mbah Kiai Ageng Nur Salim, naminipun Nyai Ageng Condrowarti binti Said Usman Al-Yamani. Lah niku kok Pak Yai kok iso ngasih nemokne jeneng sing kaya ngono kuwi takone yang sapa? Nggih. Lah niku nggih berdasarkan kekuatan batine Pak Yai ingkang kelebihan. Pak Yai niku semedi wonten mriki. Ternyata teng mriki niku wonten abdi kinasih saking Mbah Nyai Ageng Condrowarti niku nututaken dugi sakniki nggih semedi wonten mriki. Dadi Pak Yai niku takone teng niku. Taksih wonten mriki. Taksih wonten daerah mriki niku semedi terus ngetutaken. Lah niku jenenge sapa takone nggih teng tiyang niku.
Lho kok terus ngerti nek kuwi anake Said Kusman. Lah Pak Yai niku bar nalika bare apa niku nggih ngujudaken makom niki kan terus sama-sama tengen kula badhe salat asar nggih mriku niku pikantuk isyarat binti Said Kusman Al-Yamani lah ngaten nggih dadi oleh jenengnya Nyai Ageng Condrowarti niku wonten mriki terus oleh gelar binti Said Kusman niku wonten griya kula pas nalika salat niku intinipun kecelok jeneng wonten lha niku Mbah Nyai Ageng Condrowarti niku ngendikane sing semedi teng mriki niki niku taksih keturunan Brawijaya 11 iku saking ibu lah saking bapak menika saking Said Kusman Al-Yamani ngaten Pak Cimulyani pangapunten untuk Nyai Ageng Condrowarti itu satu-satunya istri Mbah Nur Salim atau mboten Pak Mbah Nur Salim niku miturut kabar niku garwanipun wonten 3 lah niki Mbah insyaallah Mbah Condrowarti niki garwa sepuh nggih mergonipun nyatane makom niku nunggoni prabon ngaten lah terus ingkang setunggal menika naminipun Mbah Mutmuinah napa sinten nggih ingkang nurunaken Galsari nggih lah niku makomipun wonten Setono Gedong Galsari nggih kilenipun Galsari kilen lepen niku lho Galsari sepuh nggih nah terus ingkang setunggal menika menurut berita menika wonten Tulungagung ngaten lah niki penemuan makom Mbah Condrowarti niki boten namung setunggal nganune beritane nggih suatu saat menika manakipan teng makom Mbah Mantuk kalih nggih kalih habaib kalih kiai-kiai ngaten nggih lah niku bar acara niku kok salah satu jamaah niku kan sing celuluk kuwi ning etan kono kuwi eneng makom siji garwane Mbah Mantuk lah niku anu Pak niki saderenge upyek-upyekan badhe dipun buka makom niki piyambak niku pun jauh-jauh hari pun muni ngoten niku jadi berdasarkan keterangan-keterangan itu kelompok nih nggih berarti mosok wis temu ngeten iki akhire tiyang niku sing muni niku kula tekoni anu bener awakmu Pak ning etan kono iki enek makome garwane Mbah Mantuk wis sing ngomongi guruku lah tiyange muni ngoten niku nggih ngaten mawon nah niku terus bukti nyata ngeten bukti nyata nggih itu secara batin Pak Yai nggih secara zahir ingkang kagungan siti menika nggih niku saderenge niki upuk-upukan badhe ditemokaken makom niki nggih iki kan badhe ndamel sumur pengetan makom nggih karo Pak cilik sing duwe sawah lore niku dimeling kurang luwih ngoten niku aja ngalor-ngalor kuwi eneng tungkelane kayu gedhi nggih bareng ngoten iku dibuktekne kali ya mbake kok bener eneng tungkelan iku digali kali Pak Hari niku nggih lah bareng digali ternyata teng mriku enten tengkorak dadi enten tulang belulangnya kerangka lah nggih dadi Pak Hari niku nyocokaken bener isyarat kiai iki bener nek ning kene iki enek makom jadi intinipun ketemune makom teng mriki nggih cuma waktu itu belum tahu kalau namanya Nyai Condrowarti nggih boten enten sing ngertos wong pun sekitar 250-an tahun seprene nggih lebih Pak kalau masanya Mbah Nur Salim kalau masanya Mbah Nur Salim itu sudah 300 tahun lebih ya lek ningali tanggalan tahun anu Pak tenggene Mbah jenten niku Galsari iku ninggali putrane niku anu Pak 1773 lah nggih itu kan 300-an tahun nggih kirang langkung nggih soalnya bahasan kalau bahasan Besari itu meninggal 1850-an kalau Mbah Ageng itu kan 1700 semoga Mbah Ageng menantu mriki nggih ngoten nika kalau ini perlu ceritakan terusaken Pak nggih lah niku ngeten terus akhirnya nyapa wong kene kok percaya kuwi isyarat kiai mergone kanthi alasan kula minangka sebagai murid sebagai santri saking Pak Yai Hamim kula niku sejak kecil Pak sejak SMP sampun ngantri mriku dadi Pak Yai Hamim niku kula apal banget piantune niku seorang mursid niku tau dadi napa niku ketua mursid Thariqah niku Jawa Timur niku nate dadi kula sebagai murid niku nggih namung manut napa isyarat guru kok murid ora manut guru ya betul nggih luar biasa harapannya gimana Pak niki pokokipun nggih ngentosi dana kalih dipun mungkin mufakati pengurus insyaallah nggih dipun bangun ngaten nggih
memang jalur ke bawah dan ke atasnya makam-makam yang di sini luar biasa ya Pak. Nggih. Matur nuwun Ditambahi Pak. Iya Pak. Ditambahi. Nggih, pripun? Iki kula nambahi napa kejelasan gede. Nggih. Kula niku teng mriki niku sekitar 26 tahun yang lalu. Nggih. Iku makam Mbah Mantuk dereng sae ngenten iki. Dereng niki kan baru beberapa tahun iki. Sing sejarah mriki niki patok kena diitung wae mesti tak loro. Nggih. Dadi pemane wong tak tekoni, lah awakmu kok percaya lek makam Mbah Mantuk kuwi nang kono kuwi percamu kok ngendi? Ten. Nggih. Padahal kula ngerti teng mriki niki wujude niki namung pundung, patokanipun boten enten. Tapi wong-wong kok percaya. Nggih. Akhirnya lah kamu kok percaya pamane kula ditekoni wong ngoten. Mergo aku percaya karo isyarat guruku. Nggih. Nalika aku manten anyar, kuwi aku ditekoni Pak Yai. Lek kowe rabi oleh ngendi? Asal ngasinan iki. Lah berarti kowe iki jedeg Yai gede. Lah niku lho Pak, dadi berdasarkan Pak Yai aweh isyarat ngoten niku kula iki goleki. Jadi maksud Yai gede iki ngendi? Ternyata mriki niki wujude namung pundung, patokanipun yo ora enek. Tapi wong-wong kok percaya lek kuwi makome Mbah Mantuk. Nggih, Mbah Mantuk. Jadi lamun to iki nek penumpungan makam anyar iki kok wong ora percaya. Nggih. Padahal keterangan wis jelas. Allah bilang wis enek, ki arep bongkar mamane. Nggih. Sik bongkaran makame Mbah Mantuk. Mergone apa Mbah Mantuk kuwi lho. Sama prosesnya. Buktine gak enek. Nggih. Wujude mek pundung aku wis buktene 26 tahun seprene aku wong kene opatto mesti tak loro sing rene iki. Nggih. Berdasarkan aku mergo bukti karo Pak Yai. Nggih. Aku sering sowan ke sini. nang makam. No. Nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, matur sanget. Assalamualaikum. Iya, salam. Munculnya makam baru di area komplek makam Ki Ageng Mantuk atau Ki Nur Salim ini menarik perhatian banyak kalangan. Hampir tiap hari banyak orang yang datang berkunjung untuk berziarah maupun sekedar melihat kondisi makam yang baru muncul ini. Nah, sebuah kebetulan kedatangan kita hari ini bersamaan dengan kedatangan Mas Vicky atau KRT Nur Rofiki Kusumo Wicitro, salah satu sejarawan muda Ponorogo. Kita akan mencoba bertanya bagaimana pendapat Mas Vicky tentang hal ini. Assalamualaikum, Mas Vicky. Waalaikumsalam. Nah, dulur kita sudah ketemu dengan Mas Vicky. Dia ini salah satu sejarawan muda di Ponorogo. Nama lengkapnya KRT Vicky Mas Rofiki Kusumo Wicitro. Rofiki Kusumo Wicitro. Mas, kita ini kan di komplek makam Mbah Yai Nur Salim ya, Bang Ageng Mantuk. Nah, tadi kan di sisi timur ini kan ada makam baru. Ya, saya menyebut makam baru ya, karena memang di luar pagar dan kemarin kita tidak melihat ada makam di situ. Ketika sebelumnya kita sering. Menurut jenengan gimana? Begini Mas. Ini saya melihat dari kacamata sejarah saja. Ya, saya juga tidak ibaratnya mengafirmasi, saya juga tidak menegasi juga. Dalam artian saya berdiri sebagai sejarawan saja. Yang harus diperhatikan dulu, yang pertama, berbagai literatur yang ada menyebutkan istri dari Kiai Nur Salim ini hanya satu, yaitu Nyai Mukminah. Nyai Mukminah, yang itu merupakan putra dari Raden Ratmojo. Yang itu terutama nanti kan naiknya ke Donopuran, Setono sana, Setono tinggal. Berbagai literatur seperti itu. Berbagai kajian nasab pun juga seperti itu. Catatan keluarga pun juga seperti itu. Itu satu. Gitu. Namun kalaupun ini si Putri Condrowarti ini kemudian adalah istri lain dari Nur Salim, ya no problem sih dalam artian karena tidak menyinggung ke wilayah situ. betul. Jadi ini harus diluruskan dulu. Ini istri yang mana dulu? Kalau istri dari Tegal Sari, Setono, tentunya ini akan menjadi polemik begitu, karena tidak sesuai dengan sejarah yang selama ini diyakini dan berkembang di masyarakat. Di sisi lain,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Dalam konteks kesejarahan ini, yang segala sesuatu itu bisa disebut sebagai sejarah. Satu, ada artefaknya. Ya, betul. Dulu sebelum makam ini ada makamnya enggak? Ya. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau tidak, ya itu dipertanyakan kan. Ya, betul. Yang kedua, ada manuskrip atau literatur pendukungnya enggak? Kalau tidak ada, ya mohon maaf. Iya. Artefaknya enggak ada. Manuskrip atau literatur pendukungnya enggak ada. Ya ini terus sejarahnya ini berdasarkan apa kan? Begitu. Ini dari kacamata sejarah. Yang terakhir adalah fakta sosial yang itu berkembang di masyarakat atau di kalangan duriyah, yang itu turun temurun diturunkan dari generasi ke generasi. Ada nggak cerita itu? Kalau tidak ada, ya sudah, artefaknya nggak ada, literatur pendukungnya nggak ada, seturun temurunnya generasi juga nggak ada. Nah, ini kan patut dipertanyakan sebenarnya. Artinya ini dari kacamata sejarah sangat lemah. Iya, kacamata sejarah. Lemah. Wah, ini indikatornya nggak cukup lah. Cuma kalau dari sisi yang lain, ya monggo kan sudah lain cerita. Ya kan, kita naik kereta, satunya naik bis. Iya, walaupun satu-satunya sama-sama naik mobil, satunya ke arah alun-alun, satunya ke arah Pacitan. Beda, nggak ketemu. Nah, maka dari itu yang harus digali sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya makam keluarga nih, yang dimakamkan di depan cukup Mbak Nur Salam ini. Ada keluarga dari Kalanglo, keluarga dari Bajang, sama keluarga dari Mantuk. Nah, dari yang perlu ditelusur sebenarnya dari 3 keluarga ini, ada nggak cerita seperti itu? Jangan kemudian ini akan menimbulkan polemik antara keluarga dengan yang lain. Setelah ditelusur, kemudian kalau tidak ada atau tidak ada, yang patut dipertanyakan adalah motivasinya seperti apa. Betul. Nah, karena kenapa kita harus bicara motivasi? Karena ya itu tadi, secara syarat untuk disebut sejarah tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Motivasinya seperti apa? Apakah kemudian ini motivasi politis, misalkan untuk legitimasi sebuah trust, legitimasi sebuah kelompok, legitimasi sebuah komunitas, kita kan juga nggak tahu. Betul. Atau kemudian motivasinya adalah membangun wisata religi yang kemudian berorientasi pada profit. Itu beda cerita lagi. Ya, makanya karena kalau mohon maaf ya, masyarakat kultur masyarakat di masyarakat kita, kemudian ketika ada Habib, ada Sayyid, apalagi itu binnya Sayyid kan, Sayyid Usman, itu kayak apa ya, wah ini sesuatu nilai yang lebih, kemudian keramatnya, apalagi kemudian disakralkan dan lain sebagainya. Tentunya apakah ini hanya kemudian berorientasi pada wisata religi yang kemudian berorientasi lebih ke profit dan lain sebagainya, sehingga APBDes-nya surplus, kita kan juga nggak tahu begitu. Ya, itu kan motivasi yang harus digali. Betul. Tapi dari segi kesejarahan memang sangat lemah, karena kriteria atau indikator sejarah bisa disebut sebagai sejarah ini tidak terpenuhi sama sekali. Meskipun sejarah itu memang sebenarnya kesepakatan sejarah itu kesepakatan. Betul. Sampai kemudian ada bukti-bukti baru lagi, sejarah sangat mungkin berubah. Namun demikian ketika unsur-unsur pendukung sejarah itu tidak terpenuhi, untuk menjadi bukti baru tentunya sangat lemah. Seperti yang sangat lemah. Baik, wawancara kita atau obrolan kita dengan Mas lemari Nur Robiji Kusumo Wicitra, sejarawan di Ponorogo. Tentunya ini sebagai sebuah pembanding bahwa untuk menjadi sebuah tempat bersejarah ada kriteria-kriteria tertentu, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun setidaknya ini menjadi khasanah baru bagi sejarah dalam tanda kutip di Ponorogo. Terima kasih sudah mengikuti video ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.